you're just meant to be. If only you would mind. Don't you lose sight of what you want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk kuliah online, kuliah metode peramalan. Dan kali ini materi terkait dengan regresi linear sederhana sudah disiapkan oleh kelompok 3 dengan sangat baik. Dan berikut adalah penjelasan terkait dengan regresi linear sederhana. Nanti ada dua video yang pertama terkait dengan materinya, video yang kedua nanti terkait dengan perhitungannya atau contoh soalnya, seperti itu. Oke, ini anggota kelompok 3 ada saudara Nurul Ekawati, Enda Sri Wahyuni, Muhammad Arif, dan juga Meisita Inelza. Oke, kita masuk ke regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen X dan satu variabel independen Y. Hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Oke, review lagi terkait dengan materi regresi linear sederhana. Sebenarnya materinya sudah pernah kita kaji di statistika dasar waktu uji hipotesis asosiatif. Dulu itu ada yang namanya korelasi dan juga regresi. Ini hampir sama sebenarnya. Jadi materinya tinggal kalian review lagi materi yang dulu ketika statistika dasar sudah kita kaji. Oke, kita lanjutkan. Persamaan model regresi sederhana adalah sebagai berikut, di mana Y itu sama dengan AX, Y itu sama dengan A ditambah dengan BX ditambah dengan E. Kalau dulu waktu regresi sederhana waktu di statistika dasar itu hanya Y sama dengan A plus BX, ini ada errornya atau ada nilai E-nya, nilai galatnya. Oke, Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y itu adalah subjek dalam variabel dependen. A itu adalah harga Y ketika X sama dengan 0 atau harga konstannya. B itu angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila positif nilainya, maka arah garisnya akan naik. Jika negatif, maka arah garisnya akan turun. Kemudian X itu adalah subjek pada variabel independen atau bebas yang mempunyai nilai tertentu. Sedangkan E, seperti sudah saya sampaikan, E itu adalah galat atau error. Bagaimana mencari nilai A? Nilai A itu diperoleh dari sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi, A itu adalah sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi dengan N kalinya N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sedangkan B itu adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, kemudian kita cari koefisien korelasinya. Untuk menghitung koefisien korelasi antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y, yang dinotasikan sebagai RXY, untuk N pasangan observasi, X, Y, Y, untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Nilai tengah X atau X bar itu sama dengan 1/N dikali dengan sigma XI, I sama dengan 1 sampai N, ini sama dengan ya harusnya ya. Kemudian kalau yang nilai tengahnya Y, berarti Y bar itu sama dengan 1/N dikalikan dengan sigma YI, I sama dengan 1 sampai N. Covariance atau koefisien variansi antara X dan Y atau cof XY itu sama dengan 1/N kalinya sigma XI min X bar dikalikan dengan YI min Y bar, di mana I sama dengan 1 sampai N. Pencet.
Untuk varians X itu dapat diperoleh dengan koefisien XX atau itu sama dengan atau akan bernilai sama dengan 1/n untuk sigma XI min X bar dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai N, atau bisa kita cari dengan menggunakan S kuadrat X atau koefisien YY. Kovarians YY itu bisa kita peroleh dengan mencari 1/n kali dengan sigma Y1 min Y bar kuadrat I sama dengan 1 sampai dengan N atau sama dengan SY kuadrat. Kemudian korelasi antara X dan Y itu bisa kita peroleh dengan rumus sebagai berikut. RXY itu sama dengan kovarians XY dibagi dengan akar kovarian XX dikalikan dengan kovarian YY, atau sama dengan kovarian XY dibagi dengan variasi varian X dikalikan dengan varians Y, atau akan sama dengan kovarian XY itu sama dengan SX dikalikan dengan XY. Atau secara umum bisa kita peroleh nilainya akan sama dengan seperti ini. RXY itu akan sama dengan N sigma XY dikurangi X sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan akar N kalinya sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N kalinya sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini waktu statistika dasar sudah pernah kita kaji. Dengan keterangannya sebagai berikut, RXY itu adalah koefisien korelasi antara X dan Y. X itu variabel independennya, Y itu adalah variabel dependennya, N itu adalah banyak sumber yang diteliti, dan XY itu sama dengan akar kovarian XX, dan SY itu sama dengan akar kovarian YY, atau standar deviasi dari X dan Y itu sendiri. Selanjutnya, penafsiran koefisien determinansi. Kita ketahui R kuadrat itu sama dengan R kuadrat XY, atau R kuadrat itu bisa kita R square waktu kita cari di SPSS itu nanti dia sama dengan R square itu nanti nilainya sama dengan koefisien korelasi XY yang dikuadratkan. Selanjutnya uji F untuk signifikansi menyeluruh. Nilai F itu sama dengan R kuadrat dibagi dengan K-1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K. Di mana R kuadrat itu adalah koefisien determinansi, N itu adalah jumlah sampel, dan K itu adalah jumlah variabel. F tabelnya itu akan sama dengan F dengan penyebutnya itu adalah alfa, dan pembilangnya itu ada dengan F itu alfa, K-1, N min K. Ini berarti penyebutnya K-1, pembilangnya N min K, di mana alfa itu adalah taraf signifikansi dan K itu adalah jumlah variabel. Kemudian ada yang tanya, kayaknya kelompok 3 itu ada yang tanya kemarin, ujinya pakai uji F atau uji T. Nah, sebenarnya semuanya itu dipakai. Uji T itu untuk mengecek apakah dia itu linear, kalau yang uji F itu untuk mencari signifikansinya. Jadi uji T-nya itu sebenarnya untuk menguji kelinearannya, apakah hubungannya itu dia linear. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi, apakah pengaruhnya itu dia signifikan atau tidak. Seperti itu. Itu ya jawabannya ya kemarin Mesita, bahwa uji T dan uji F itu sebenarnya digunakan dalam pengujian korelasi X dan Y, di mana uji T itu untuk menguji kelinearannya, sedangkan uji F itu untuk menguji signifikansi pengaruh X terhadap Y. Nah ini uji parsial atau t-test untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independennya. Kayak kebalik ini. Di mana nilai T-nya itu akan sama dengan R kalinya N-2 dibagi dengan R kalinya akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Di mana T itu adalah nilai ujinya, N itu adalah jumlah sampelnya, R itu adalah koefisien korelasinya, R kuadrat itu adalah koefisien determinansinya. T tabelnya bisa kita peroleh dengan mencari T alfa dibagi 2, kemudian DF-nya itu adalah N min K.
benar kan ada dua, jadi emang pakainya dua. UJF itu yang signifikansi, ini itu yang mencari pengaruh masing-masing variabel. Kayaknya UJT itu yang buat itu deh, kelinearannya deh kalau nggak salah. Coba nanti kita diskusikan lagi. Terakhir, terkait dengan standar error, nilai SE itu akan kita peroleh dengan sebagai berikut. Akar sigma Y kuadrat dikurangi A kalinya sigma Y dikurangi B kalinya sigma XY dibagi dengan N-2, atau bisa kita hitung dengan cara akar sigma Y1 min Y bar kuadrat dari untuk I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan N-2. Oke, itu cukup terkait dengan materi pengantar terkait dengan materi koefisien korelasi. Nanti silakan didiskusikan lagi di grup WhatsApp, nanti akan dipimpin oleh kelompok 3. Untuk video selanjutnya nanti akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana proses penghitungannya dan juga nanti tugas yang bisa kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.